Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam Patunggilan. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan berlimpah kasih Tuhan. Jikapun kita masih dalam pergumulan, kiranya kita tetap diteguhkan dalam iman percaya bahwa Tuhan selalu hadir, menolong, menopang, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sapa pagi kita saat ini di bulan Kitab Suci dengan tema di mana Alkitabmu. Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada kita, di mana Alkitabmu, mungkin kita akan menjawab, ini Alkitabku. Atau kita pun juga akan menjawab, Alkitabku juga ada di sini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemajuan teknologi begitu luar biasa. Alkitab pun bisa ada dalam genggaman, dalam HP kita, Android kita masing-masing. Kita patut mengapresiasinya. Dengan Alkitab yang ada di HP kita masing-masing, kita boleh terbantu bahwa kita bisa membaca firman Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita mau. Praktis, bahkan juga bisa dikantongi begitu saja. Nah, sebenarnya apakah Alkitab secara konvensional, fisik dan juga Android ini saling menggantikan satu dengan yang lainnya? Mari kita belajar bersama-sama. Apakah benar posisinya menggantikan? LAI menerbitkan Alkitab dalam bentuk Android sejak tahun 2018 dengan harapan bahwa Alkitab digital ini bisa membantu dan bisa melengkapi pembelajaran umat tentang firman Tuhan sebagai pelengkap. Membantu untuk mencari ayat-ayat dengan lebih mudah. Membantu perbandingan-perbandingan penterjemahan dan juga ada beberapa catatan-catatan yang bisa kita pakai untuk melengkapi pemahaman kita tentang firman Tuhan. Namun tentu juga ada kelemahan saat kita membaca firman lewat Android kita, lewat HP kita masing-masing. Saat ibadah misalnya, ketika kita sudah serius baca firman Tuhan lewat HP kita, tahu-tahu ada notifikasi pemberitahuan. Mungkin WA masuk, atau mungkin juga dari Shopee, Lazada, dan semacamnya yang menyampaikan bahwa barang yang kita pesan sudah datang. Mau tidak mau konsentrasi kita pasti akan terganggu, pasti akan terpecah. Apalagi mungkin jika yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu terasa sangat lama menjemukan. Lalu kita akan membuka selain Alkitab. Orang melihat kita membaca Alkitab, namun sebenarnya kita sedang tidak membaca Alkitab. Nah, saya pun juga yakin bahwa kita bisa bermain, terutama pemuda-pemudi kita. Kita bisa main HP kita sepanjang hari. Bapak Ibu bisa membuka media sosial berjam-jam, tetapi tidak mudah bagi kita untuk membaca firman Tuhan yang ada di Android kita, digital kita itu, meskipun hitungan menit saja, tidak akan mudah bagi kita. Nah, apa kelebihan Alkitab fisik kita? Dengan Alkitab fisik kita ini, kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih mendalam. Kita bisa membacanya berulang-ulang. Kita juga bisa membaca perikop sebelum dan sesudahnya, sehingga boleh semakin membahani kita, memahami konteks bacaan yang sedang kita renungkan. Kita bisa memberikan tanda, kita bisa memberikan catatan-catatan, dan Alkitab kita ini pun juga tentu memiliki sejarah masing-masing. Baik itu Alkitab oleh karena kita hadiah manten, atau Alkitab yang kita beli dari hasil atau gaji pertama kita. Alkitab yang sebenarnya sangat terjangkau, TB2 yang kemarin LAI Basar di tempat kita, dengan 70-80 ribu saja kita sudah dapat Alkitab terjemahan baru 2, setara dengan pulsa bulanan kita. Mari kita bandingkan dengan keberadaan bangsa Israel. Mari kita baca Keluaran 24 ayat 3
dan 4. Keluaran 24 ayat 3 dan 4 akan saya bacakan dengan terjemahan baru 2 yang demikian. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan paginya ia mendirikan mezbah di kaki gunung itu dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang diterima oleh Musa bersama dengan Harun, Nadab, Abihu, dan juga 70 tua-tua Israel menjadi tuntunan bagi perjalanan hidup bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Musa menuliskannya kembali. Dengan harapan bahwa firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan itu benar-benar bisa diulang, bisa dibaca, didengarkan oleh bangsa Israel menjadi tuntunan hidup mereka. Dan alangkah sejarah penulisan kitab suci kita, Alkitab kita itu mengalami proses yang sangat panjang. Yang awalnya ditulis dalam kertas papirus, kemudian kulit binatang, kemudian disalin, dan sampai kemudian hari ini kita boleh menerima Alkitab kita dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk digital. Ini merupakan berkat yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri. Alkitab kita ini menjadi produk panjang sejarah penulisan firman Tuhan sebagai penuntun bagi umat dari masa ke masa. Dan dari sini kiranya kita boleh semakin memahami dan kita boleh semakin bijaksana mempergunakan Alkitab kita. Jangan sampai oleh karena pertimbangan kepraktisan lalu kita tidak mau atau mengabaikan belajar firman Tuhan menggunakan Alkitab fisik kita. Tetapi juga jangan sampai karena kita berada di tempat yang jauh dari rumah, lalu kita tidak membaca Alkitab dengan alasan saya tidak membawa Alkitab fisik kita. Ada Alkitab digital yang juga merupakan berkat Tuhan bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu memiliki HP dan di dalamnya pasti juga punya Alkitab yang seringkali kita sebut sebagai Alkitab. Tetapi hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda kita untuk kembali memeluk Alkitab fisik kita masing-masing yang punya sejarah bagi kehidupan panjenengan, bagi perjalanan iman panjenengan. Mari kita pakai Alkitab fisik kita ini berdampingan dengan Alkitab Android kita untuk bisa saling melengkapi pembelajaran kita, pendalaman kita tentang firman, tentang tuntunan, tentang didikan, tentang teguran, nasihat, penghiburan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita pergunakan dengan bijaksana. Biarlah kita semakin memahami kapan kita memakainya, di mana kita memakainya, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar tertanam di dalam hati kita seperti bangsa Israel. Kami mendengarkannya dan kami melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan dari masa ke masa. Biarlah senantiasa juga kami syukuri atas kehadiran produk Alkitab firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami. Biarlah kami boleh dimampukan bijaksana. Kapan kami memakai Alkitab fisik kami, kapan kami memakai Alkitab digital kami, biarlah kami dapat mempergunakan dengan bijaksana. Biarlah kami boleh fokus hanya kepada firman, sehingga hidup kami boleh diubahkan.
Hidup kami boleh seturut dengan apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu di dalam kitab suci kami. Terima kasih Bapa, biarlah semakin hari kami boleh semakin setia untuk merenungkannya. Kami boleh setia untuk juga melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, biarlah kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan tuntunan Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan, yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Sapa Pagi kita pada hari ini mengingatkan kembali untuk bacaan-bacaan setiap hari. Kita akan membacanya selama bulan kitab suci secara bersama-sama untuk kembali melatih kita, untuk membiasakan hidup kita disiplin dalam membaca firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.